Samsung Galaxy S10e, the only HP compact flagship Samsung pada zamannya. Sekarang harganya udah jatuh banget guys. So, apakah Galaxy S10e masih worth it di tahun 2022? Yuk langsung aja kita review HP-nya. Let's go! Halo guys, ketemu dari StefTech dan langsung aja kita review si S10e. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sekarang S10e ini, by the way, gue variannya Snapdragon. Kalian bisa beli HP ini di harga 2,6 juta, yang RAM-nya 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Itu yang pastinya masih ada microSD expansion ya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, atau mau wallpaper yang ada di HP ini, wallpaper si Nilo, gue udah taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Saya guys, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 5,8 inci Super AMOLED Full HD display, itu masih 60Hz, 438 ppi-nya, UFS 2.1 masih ada headphone jack, support Dolby Atmos, dan juga punya baterai sebesar 3100 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. And next, mari kita bahas si desain dan displaynya guys. So, pertama untuk desain depan dan belakangnya ya. Desain belakang ini memang simple banget sih, ngingetin gue sama S10 series. Cuma yang bikin beda dia memang kameranya itu ya. Kameranya warnanya sama kayak belakangnya, sama kayak desain belakangnya. Dibanding S10 yang warnanya itu gelap, warna hitam. Anyway, desainnya ini simple, gue lumayan suka. Dan untuk bagian depan yang pastinya ini bukan Edge ya. Yang personal gue lebih suka HP non-Edge daripada Edge karena lebih gampang dirawat dan juga lebih enak aja untuk navigasi, nggak banyak interference dari si Edge-nya, terutama daerah sini guys. Daerah kayak palm gitu suka kepencet kadang-kadang kalau misal Edge. Jadi ya gue suka S10 dia itu nggak ada Edge ya, flat display. Cuma memang bisa kita lihat tuh layar depannya bezelnya memang agak tebal ya, terutama bawahnya tuh sedikit lebih tebal daripada, jadi nggak simetris lah. It's okay menurut gue. Dan yang bagus banget dia build-nya pastinya masih high quality, metal frame dan juga kaca belakang. Nomor satu yang paling bagus dari HP ini tapi yaitu dari si gripnya guys. Ini gripnya pretty much mantep banget karena ini dia HP compact banget, hanya 5,8 inci. Ini HP untuk di zaman sekarang kecil banget guys, kotak dan kecil karena memang aspek ratio juga nggak besar. Jadi one-handed usage ini memang kerasa enak banget nih. Enak banget buat one-handed usage, semua corner bisa kecapai dengan baik, no problemo. Nice! Dan next, mari kita tes untuk NFC-nya, dia itu posisinya ada di bawah logo Samsung. Kalau bisa kita tes, bisa kita lihat bekerja dengan baik, no problem. Dan untuk fingerprint-nya ini bukan itu ya, bukan ultrasonic fingerprint-nya, dia ini masih tradisional. Cuma gue lumayan suka karena dia itu nyatu sama power button. Dan kecepatannya ini guys pretty much cepet banget, instan pretty much guys. Bisa kita lihat tuh super cepat dan juga super akurat. Walaupun tangan gue kering juga, dia masih bisa nge-scan dengan baik, nggak ada masalah. Dan untuk berat HP-nya sendiri, kalau misalnya kita whip out the scale, hello, kita coba ukur beratnya. Ini beratnya lumayan enteng, hanya di 145 gram guys. Jadi ya, ini HP nggak cuma compact tapi enteng juga. Enak banget di tangan. Kayaknya naked juga nggak bakal jatuh deh HP-nya, gue confident. Dan untuk displaynya guys, ini gue bisa bilang the display is fucking amazing. Jauh lebih bagus di harganya dibanding HP lain dan masih bisa bersaing dengan HP flagship zaman sekarang pun menurut gue. Terutama ini dari HDR mode-nya itu di B-roll-nya, by the way, B-roll-nya tuh HDR-nya nyala ya guys. Ini bagus banget HDR-nya, kerasa sangat terang dan juga super sharp dibanding HDR HP lainnya yang pernah gue review HP second kayak LG V60, Pixel 5 atau even Zenfone 8. Dan untuk visibility di bawah sinar matahari, ini walaupun bukan yang paling terang dibanding flagship zaman sekarang ya pastinya, tapi kondisi di bawah sinar matahari yang lumayan cerah sekalipun seperti di B-roll, gue bisa bilang HP masih lumayan kelihatan dan masih usable. Dan terakhir untuk segmen ini dari si touch delay-nya yang pastinya nggak ada touch delay sama sekali. Buat dipakai buat ngetik keyboard atau navigasi, semua kerasa sangat smooth dan enak dipakai. Cuma memang dia itu haptic feedback-nya gue bisa bilang rada underwhelming ya untuk kelas Samsung. Ini sedikit di bawah rata-rata lah. Gue bisa bilang ini haptic feedback-nya tuh ngingetin gue sama Fujitsu yang kemarin gue review dan juga LG. Jadi nggak sebagus kayak Galaxy S10 yang kemarin gue review. Ini kayak di bawah rata-rata. Tapi nggak murah banget kok. Masih cukup oke lah, at least untuk ngetik keyboard masih nyaman. Nah, terus mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack, yang pastinya karena masih ada headphone jack. Ini gue bakal tes kualitasnya dengan Dolby Atmos nyala ya. So ya, di S10e ini gue bisa bilang masih flagship banget kualitasnya. Overall, sound signature-nya lebih ke arah warm atau bassy, pretty much fun, dengan vokal yang punchy, tapi masih kedengaran jernih, separasi instrumen dan soundstage yang sangat baik berkat si Dolby Atmos-nya, dan juga full volume yang bisa sangat keras, yang lagi-lagi berkat si Dolby Atmos-nya. Ini gua tes pakai headphone yang baru aja gue beli, yang bener-bener overhype banget ya, tapi emang bagus headphone-nya. Moondrop Chu atau CHU. Itu headphone animation. Anyway, di volume sekitar 45% aja di S10e ini udah kerasa keras banget. Jadi ya, amplifier juga ini ditambah Dolby Atmos sangat baik.
Dan untuk atas dua speakernya, ini gue pakai Dolby Atmos juga. Di S10i ini gue bisa bilang one of the best di harganya. Yap, speaker Samsung sih memang sejak Galaxy S9 ya kalau nggak salah, pas dia mulai nge-introduce dual speaker Dolby Atmos, sampai seri sekarang itu selalu impresif sih, selalu kayak nomor 1 atau nomor 2. Overall, punya suara yang ke arah bassy, dengan soundstage yang imersif, suara vokal yang jelas dan gak nusuk, terus juga dia full volume, punya full volume yang bisa keras dengan zero distorsi. Ya kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Zenfone 8 sekalipun yang kemarin gue review, gue bisa bilang suara lebih enak didengar di S10i for some reason. So ya, untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail suaranya. Check it out guys. Oke. Oke, next mari kita bahas si kamera quality-nya. So, untuk kamera belakang dia ini setupnya dua kamera. Main kamera punya megapiksel sebesar 12 megapiksel. Ini tuh dual aperture, jadi variable aperture bisa dirubah dari f1.5 ke f2.4. Itu udah optical image stabilization, dan kamera keduanya 16 megapiksel f2.2 ultra wide yang sangat wide. Nanti kita bakal lihat fotonya. Sedangkan kamera depan dia itu dot display kamera 10 megapiksel f1.9 dan bisa ngedeko sampai resolusi 4K 30 atau 4K 60 fps. Dan yang kualitas kedua kamera belakangnya sih ini di harga 2 juta menurut gue one of the best. Sama seperti S10 series lainnya ya. Dia itu punya overall kualitas foto yang masih kerasa flagship banget, dengan dynamic range yang masih bagus, detail yang super sharp, dan juga warna yang vibrant. Ya foto ini overall kelihatan sangat kontrasnya bagus dengan gambar yang bersih dan enak dilihat lah. Ultrawide di S10 juga ini bisa kita lihat tuh, bisa menangkap objek atau environment yang sangat luas banget. Lebih luas daripada HP-HP yang kemarin gue review yang pastinya kayak Wing atau Zenfone 8, lebih wide di HP ini. Dan untuk si low light foto juga, yang pastinya ini ada night mode ya. Cuma ya memang ini kualitasnya menurut gue nggak sebagus HP sekarang di harga yang sama. Overall masih kelihatan bersih, bisa kita lihat. Detail juga cukup oke walau agak soft, tapi memang foto nggak se eye candy HP zaman sekarang ya. Tapi menurut gue ini masih cukup bagus kok, masih natural warnanya juga. Dan untuk selfie-nya pun, ini walaupun hanya 10 megapiksel yang kelihatan kecil, tapi menurut gue ini kualitas selfie-nya sendiri cukup bagus. Gambar masih kelihatan sharp dan vibrant, cuma kalau foto di background yang cahayanya banyak, kayak di belakang terik sinar matahari, itu memang agak struggle buat nyari fokus ya. Dan untuk video recordingnya guys, kamera ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 atau 4K 30 atau 1080p 60 fps. So untuk sampelnya seperti biasa, gue bakal record pakai resolusi 3 tersebut. Yang pertama mari kita record di resolusi 4K 60 fps dulu. Check it out guys. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Dan ini recordingnya nggak ada limitnya guys, jadi kalian bisa nge-record infinitely sampai baterainya habis. Dynamic range bisa kita lihat awan kelihatan cukup oke, pretty nice. Stabilisasi hijau kalian bisa nilai gimana? Harusnya sih stabil ya, karena ini akan XR flagship. Kamera menurut gue untuk harga 2 juta ini salah satu kelebihan dari Samsung S10 series ya. Bagus banget ini gue bisa bilang. Anyway, so mari kita langsung aja moving on ke si 4K 30 fps seperti biasa di jalan. Let's go. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kami bisa nilai gimana kualitas stabilisasinya dan juga mic gue gimana, kualitas dynamic range dan yang lain-lain, warna. And yap, coba gue lihat ke interiornya. Dan ya, next mari kita langsung aja ke switch ke Full HD 60 fps. Oke, so ini dia pakai resolusi Full HD 60 fps yang pastinya jauh lebih smooth ya. Tadi gue hampir lupa bilang, untuk 4K 30 fps itu nggak ada limit recording sama kayak di Full HD 60. Dan ya, ini dia kualitasnya jauh lebih smooth, dan juga untuk detail sih nggak lumayan oke ya. Memang nggak sedetail 4K tapi cukup bagus. Ini yang bikin gue suka, dia itu smooth banget, sangat smooth 60 fps. Bisa kita lihat kereta, rel kereta. Nanti kita bakal tes stabilisasinya gimana di jeglukan depan. Oke. Nah ya,
Kalian bisa nilai di bawah gimana kualitasnya. Alright, so gaming performance ya guys. HP ini yang pastinya gue dapet yang varian Hong Kong, yang artinya dia pakai Snapdragon 855. Mantap, jauh lebih bagus yang pasti daripada Exynos 9820 kalau nggak salah. Dan ya, ini memang kelihatan banget terutama buat main game guys. Gua tes main game Genshin Impact di settingan low setting dengan frame rate 60. Ini surprisingly guys, initial gameplay atau pas pertama main tuh kayak daily commission, kayak cuma sekitar 5 menitan. Ini kerasa super smooth banget dengan lag yang sangat minimum dan juga frame rate yang masih tinggi sekitar 50-60 fps. Bisa kita lihat ya itu di biro kerasa sangat smooth banget itu. Tapi itu mainnya kan masih awal-awal, pas gue main lebih lama sekitar 15 menit lebih setelah daily commission and shit, HP memang mulai kerasa panas dan bakal terma throttling. Yang artinya bakal tuning performance yang lumayan drastis. Tapi masih jauh lebih playable dibanding Snapdragon 855 lainnya kayak Xperia 5, LG V50, atau even Snapdragon 888 kayak Zenfone 8 atau Z Flip 3. Gue bisa bilang gak tau kenapa kerasa lebih enak main di S10i. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live atau whatever rhythm game you want to play, di S10i ini mantep banget ya guys. Di difficulty tinggi sekalipun yang pastinya nggak ada delay sama sekali, mau di audio ataupun di touch. Cuma gue rekomen kalian matiin si Dolby Atmos-nya, soalnya kalau main game rhythm pakai Dolby Atmos-nya tuh si audionya kayak nggak konsisten, suka keras kecil. Jadi mending dimatiin aja, itu mungkin ngebug ya si Dolby Atmos sama si rhythm game-nya. Nah next untuk si UI experience, ini menurut gue blessing in disguise guys. So, untuk UI sendiri sayangnya guys, kalau misalnya kita lihat softwarenya, dia itu untuk unit gue karena ini unit Hong Kong, for some reason stuck di Android 10 One UI 2.0. Ini nggak bisa diupdate lagi. Kalau misalnya kita coba ke software update, oke loadingnya ada lama, nice. Tapi ya, pas gue cek update tuh dia pretty much udah nggak dikasih update lagi, kayak your software has been up to date. Coba kita sekali lagi deh ya. Tah, dari gue guys, bisa kita lihat. Udah nggak dikasih update lagi, security juga di Maret 2020. Yang pertama gue rada sedikit disappointed, tapi ternyata untuk UI experience sendiri, untuk day-to-day performance, di Android 10 ini lumayan bagus guys. Karena gue bisa bilang ini performanya tuh, kalau misalnya dipakai buat day-to-day usage, ini kayak flagship baru loh guys. Kayak flagship out of the box. Buka aplikasi, multitasking, navigasi OS, semua kerasa super smooth dan konsisten. Jadi ya, mungkin ini karena masih pakai OS lama, jadi lebih enteng dan masih kayak day one performance ya. Mantep banget. Dan next, mari kita tes sinyalnya. Nah, pastinya HP ini belum support 5G ya, jadi dia maksimal tuh masih di LTE. So, mari kita langsung aja tes pakai speedtest.net by Ookla. Seperti biasa, Ookla ND. So, Telkomsel, kartu gue. Kalau sudah kita tes, lebih tepatnya sih kartu Halo ya, tapi ya, same provider. Ping 30, ini actually pingnya ini di atas rata-rata. Nice. Untuk download speed bisa kita lihat di jam 4 sore atau setengah 5 sore. Dia download speednya normal banget ya, 15 MB, dan gue expect untuk si upload speednya dia harusnya jauh lebih tinggi daripada download speed. Itu khas kartu Telkomsel ya guys, kalau misalnya kalian pakai Telkomsel. So kita lihat, dan yep, as I expected, 20 MB per second ish. So bisa kita lihat untuk sinyal nggak ada masalah, cuma memang ini bukan HP resmi ya, jadi yang pastinya nggak ada di command print, nggak di daftar emailnya, jadi bisa di blok kapan aja. Tapi di salon yang gue beli itu dia at least ngasih promise, bukan promise apaan lagi, promise, ini kremes. Dia ngasih promise, dia bakal ngasih garansi email selamanya at least. Jadi ya, kalau mau beli HP, make sure si orangnya ngasih garansi email selamanya ya. Sinyal, no problem. Dan untuk si DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, bisa kita lihat guys, Wi-Fi L1, very nice, dan juga HDR10 Plus untuk yang nanya refresh rate, dia di 60 Hz. Dan untuk yang terakhir, si battery life-nya sendiri. Ini punya baterai yang memang kelihatan kecil, tapi cocok lah untuk size-nya. Dia itu baterainya di 3100 mAh battery, yang bisa fast charging sampai 18 watt. Dan untuk ketahanan baterainya guys, S10i menurut gue cukup bagus surprisingly. Ini masih bisa tahan full 1 hari dengan pemakaian enteng, hanya sosial media dan nonton video aja seperti biasa. Terus untuk SOT ini gue lumayan surprise, jauh lebih bagus dibanding Galaxy Z Flip gue. Dan dapat SOT sampai 5,5 jam dengan sisa baterai 20%. Impresif. Yang pastinya lebih bagus daripada Z Flip 3. Kenapa? Karena Z Flip 3 itu kan refresh-nya tinggi dan juga dia baterainya hanya 3300. Terus layarnya segede gedem lagi. Jadi ya wajar. Bisa kita lihat pemakaian gue mostly Pixiv, if you know what I mean, Instagram, dan juga YouTube. Ya mostly YouTube sih ya. So ya, SOT gue bisa bilang sangat bagus untuk HP second dan kondisi baterai yang udah lemah.
Nah terus untuk si charging speednya sendiri, gue ngecas pakai charger 18 watt dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih 40 menitan. Cukup oke lah, not the fastest tapi cukup oke. So guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Lumayan pendek sih untuk video ini. Dan untuk si konklusinya, menurut gue kalian yang lagi nyari HP bekas compact, terutama yang kalian pengen nyari HP bekas compact di harga 2 jutaan, kayaknya nggak ada pilihan lain lebih bagus daripada si Galaxy S10i. Kalau di 1 juta kan ada Sharp Aquos R Compact, kalau di bawah 1 juta ada, apa itu namanya, gue lupa lagi, Xperia X Compact atau XZ1 Compact di harga 1,5 juta. Dan untuk di harga 2 juta menurut gue paling bagus HP compact S10i, ini hands down guys. Malah bisa jadi lebih bagus daripada S10. Karena dia itu nggak ada edge yang gue kurang suka, mungkin kalian juga kurang suka, itu personal preference sih. Dan juga dia itu form factor-nya lebih compact, yang gue suka banget karena gue punya iPad mini, jadi kalau mau nonton, yang pastinya nonton di iPad. So ya, S10 itu di harga 2 jutaan masih punya performa yang menurut gue sangat bagus dan gak cepet panas. Kalau misalnya dia itu day biasa, dengan kualitas kamera yang masih super banget untuk harganya, masih jauh lebih bagus dibanding HP di harga yang sama, HP baru. Dan juga dia punya kualitas speaker dengan Dolby Atmos nyala yang sangat bagus. Kualitas headphone jack juga sangat baik. Layar yang, layarnya sangat bagus banget. Layar Samsung memang selalu the best ya dari zaman S7. Dan juga yang pastinya dia punya compact form factor. So, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper Nilo Genshin Impact di HP ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Anyway guys, coba gitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat atau ngomong gue kecepatan. By the way, kalau misalnya kalian mau ingin gue nge-review HP second lainnya, mungkin bisa komen di bawah untuk nge-review selanjutnya. I really appreciate that. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa like dan subs. We'll see you in another video. Goodbye, boys. Signing out.